Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas D, yaitu dengan mata kuliah mikrobiologi farmasi dengan dosen pengampu, apoteker Bu Anis Puji Rahayu, membahas tentang nutrisi media dan pertumbuhan mikroba. Kami, yaitu ada 3 orang. Yang pertama ada Salmajian saya sendiri, ada Foni Viviani, ada Yasmin Fadilah. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, pertama ada kebutuhan mikroba, ada media kultur mikroba, pertumbuhan kultur mikroba, dan ada pengukuran pertumbuhan mikroba. Pertama itu ada kebutuhan mikroba ya. Kebutuhan mikroba itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara fisik dan secara kimia. Secara fisik itu melibatkan suhu, pH, dan tekanan osmotik. Lalu yang kedua yaitu secara kimia. Secara kimia itu melibatkan karbon, sulfur, nitrogen, oksigen, trace elements, dan juga faktor pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu secara fisik, yaitu ada suhu yang pertama. Suhu ini mempengaruhi kinerja enzim dalam pelaksana metabolisme. Lalu yang kedua, kebanyakan pada suhu optimum, pada suhu ruang yaitu suhu ekstrim. Lalu yang ketiga, suhu pertumbuhan bakteri itu ada 3 jenis, yaitu minimum, optimum, dan maksimum. Minimum itu suhu terkecil mikroba bisa tumbuh. Lalu yang kedua, optimum, suhu di mana mikroba bisa tumbuh secara cepat. Lalu yang ketiga, maksimum, suhu batas atas atau paling panas mikroba masih bisa tumbuh. Lalu berdasarkan kesukaan suhu yang berbeda, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada piskropil, dia 4 derajat, mesopil 39 derajat, termopil 60 derajat, hipertermopil 88 derajat, dan hipertermopil yang baru lagi ada 106 derajat. Yang kedua ada derajat keasaman atau pH. pH ini dapat mempengaruhi stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama asidofil. Dia ini pH-nya itu kurang dari 5,5. Contoh bakterinya itu yaitu ada Picropillus ocymae. Lalu yang kedua ada neutrofil. pH-nya itu lebih dari 5,5 dan kurang dari 8. Contohnya itu ada Escherichia coli. Lalu yang ketiga ada neutrofil. pH-nya itu lebih dari sama dengan 8. Contoh bakterinya itu ada Bacillus firmus. Lalu yang ketiga, secara tekanan osmotik. Tekanan osmotik tinggi dapat menarik air keluar dari sel dan menyebabkan plasmolisis. Di samping yang kanannya itu ada berdasarkan kesukaan terhadap osmotik bakteri, yaitu terbagi menjadi 4 ya, teman-teman. Secara langsung bisa dilihat kurvanya. Yang pertama haloteran. Haloteran ini dia mentolerir beberapa pengurangan aktivitas air, tetapi tumbuh paling baik tanpa adanya zat terlarut yang ditambahkan. Contohnya itu ada bakteri Staphylococcus aureus. Lalu yang kedua ada halopil. Halopil ini dia menyukai kadar garam tinggi. Jadi halopil ini pertumbuhan optimal pada potensi air yang berkurang. Contoh bakterinya itu ada Alii vibrio visceri. Lalu yang ketiga ada ekstrem halopil. Ekstrem halopil ini dia membutuhkan kadar yang tinggi. Contohnya itu ada bakteri Halobacterium salinarum. Lalu yang keempat ada non-halopil. Non-halopil ini dia sama sekali tidak tahan terhadap tekanan osmotik yang tinggi atau kadar garam yang tinggi. Contoh bakterinya yaitu Escherichia coli. Lalu ada lagi exoropil, namun tidak terdapat pada kurva. Exoropils ini dia mampu tumbuh di lingkungan yang sangat kering. Lalu selanjutnya ada secara kimiawi atau secara kimia, melibatkan adanya air, karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Lalu juga ada oksigen, trace elements, dan faktor pertumbuhan bakterinya. Menurut kelompok mikroba itu berdasarkan oksigen terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada aerob, anaerobs obligat, organisme fakultatif, mikroaerofil, dan anaerob aerotoleran. Jelaskan, mikroba ini tumbuh karena membelah disebut dengan division atau pembelahan binar atau binar division. Dengan cara apa mikroba membelah? Pertama ada replikasi DNA, kromosom terbagi menjadi 2, sel mengalami vaginasi, kemudian terbentuknya dinding sel dan terpisah atau yang disebut dengan membelah pada mikroba tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini ada waktu generasi dibagi menjadi 2. Waktu generasi ini disebut dengan doubling time. Nah, waktu generasi ini pertama waktu sel itu membelah,
Terus habis itu adanya waktu generasi bakteri, terus selama 1 sampai 3 jam, kemudian ada bakteri singkat yaitu ada bakteri E. coli, dia selama 20 menit, kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, itu bakteri lama, ini selama 24 jam. Kemudian ada waktu generasi E. coli selama 20 menit, ada 3 generasi. Pertama generasi ke-20 selama 7 jam, yaitu menghasilkan 1 juta sel. Dan generasi ke-30 ini selama 10 jam menghasilkan 1 miliar sel. Dan yang ketiga ada generasi 72 selama 24 jam menghasilkan 1 dikali 10 pangkat 21 sel. Selanjutnya, ada pertumbuhan dan reproduksi mikroba. Nah, pertumbuhan pada reproduksi mikroba ini ada representasinya, logaritmitiknya terhadap populasi bakteri tersebut. Faktor pembatas lingkungan itu ada apa saja? Pertama, ada kekurangan dari makanan, air, ataupun nutrisi. Kemudian kedua, adanya pengaruh dari ruang atau ruang lingkupnya mikroba tersebut. Adanya akumulasi sisa metabolisme. Terus kemudian adanya pengaruh dari akumulasi sisa metabolisme dan kekurangan oksigen, terus adanya perubahan pH ataupun dari suhu dari bakteri dari ruang lingkupnya tersebut. Kemudian ada kurva nih teman-teman, fase pertumbuhan pada mikroba tersebut yang tadi saya jelaskan ya. Ini sambungan yang dari tadi, ada 4 fase nih. Fase yang pertama yang sebelah kiri nih teman-teman bisa lihat, itu ada fase yang cerah itu namanya fase jeda atau fase di mana bakteri pertama kali beradaptasi atau diperkenalkan terhadap lingkungannya, yaitu bakteri ini memeriksa nih lingkungan mereka seperti apa, kemudian dia metaboliknya itu selnya itu aktif. Dan yang kedua nih ada fase log. Fase log ini lumayan agak muda, cuman agak gelap, yaitu di mana pertumbuhan sel ini cepat dan pertumbuhan ini eksponensial. Dan kemudian populasinya berlipat ganda. Jadi kemudian setelah adaptasi si bakteri atau mikrobanya itu aktif gitu. Kemudian ketiga ada fase stasioner, di mana tingkat kematian sama dengan tingkat reproduksi, di mana sel ini mulai menghadapi tekanan lingkungan setelah adaptasi, setelah berkembang. Jadi bakteri atau mikroba ini mengalami tekanan lingkungan. Nah, yang tadi saya sebutkan yaitu dari pengaruh pH, pengaruh oksigen, ataupun adanya pengaruh dari ruang lingkup si mikroba tersebut. Kemudian yang keempat ada fase kematian. Nah, fase kematian ini bisa teman-teman lihat sebelah kanan itu ada warna gelap, di mana tingkat kematian ini lebih tinggi daripada tingkat reproduksi si mikroba. Jadi karena ada faktor tadi yang saya sebutkan, itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Oke, hemostat ini tuh di mana mikroba ini terpengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, di sini ada penjelasan di mana fresh medium sebelah kiri teman-teman tuh yang kuning itu fresh medium from reservoir ini di mana semua tekanan si mikroba tersebut terpengaruh. Kemudian ada perkembangan yang disebut dengan sterile air or other gas, itu di mana gasnya itu atau oksigennya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu menghitung jumlah mikroorganisme secara keseluruhan, artinya menghitung mikroorganisme yang hidup dan mati. Sedangkan yang secara tidak langsung untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang hidup saja. Secara langsung dibagi menjadi 6, ada pengukuran menggunakan counting chamber, pour plate and spread plate, serial dissolution, pengukuran menggunakan colony counter, pengukuran menggunakan teknik Walters membran, dan MPN metode. Dan secara tidak langsung yaitu pengukuran kekeruhan atau turbidity, pengukuran aktivitas metabolik, dan pengukuran berat sel kering. Next, counting chamber ini perhitungan mikroskop langsung menggunakan alat Petrov Whole Cell Chamber untuk menetapkan jumlah sel di dalam cairan dengan menggunakan metode ruang hitung. Next, pour plate and spread plate. Untuk spread plate itu pada media agar padat mikroba dimasukkan atau diinokulasi dan disebarkan, kemudian diinkubasi, maka akan pertumbuhan koloni, maka akan ada pertumbuhan koloni mikroba pada pertumbuhan agar. Selanjutnya ada pour plate, itu dimasukkan sampel, kemudian dituangkan media cair dan diinkubasi, kemungkinan pertumbuhannya ada di bawah agar, ada yang di atas juga. Nah, menggunakan colony counter, yaitu penghitungan langsung jumlah sel yang tampak atau visible cell. Didasarkan pada pernyataan setiap sel mikroorganisme yang tumbuh akan membelah
yang pada akhirnya akan membentuk sebuah koloni. Satuannya itu colony forming out atau CFU. Next, most probable number, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung perkiraan jumlah bakteri dalam suatu bahan atau makanan. Banyak digunakan dalam perhitungan sel, terutama perhitungan coliform sebagai uji kualitas mikrobiologi air berdasarkan perkiraan terdekat, yaitu perhitungan dalam rentang tertentu dengan mengacu pada tabel MPN. Terdapat pengukuran kekeruhan atau turbidity, yaitu bakteri pada media cair akan menyebabkan media yang sebelumnya bening menjadi keruh. Alat yang digunakan untuk pengukuran ini adalah spektrofometer atau kolirometer, yaitu didasarkan pada asumsi bahwa jumlah produk metabolik tertentu dari suatu bakteri, misalnya asam atau karbon dioksida, semakin tinggi aktivitas metabolik, maka semakin banyak jumlah mikrobanya. Kering atau BSK, mikroba disaring kertas, kemudian kertas dikeringkan, ditimbang antara sebelum dan sesudah dikeringkan, dan beratnya bisa diperkirakan. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan fungi yang memiliki filamen dan strukturnya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.